Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Olivia Lilon dengan NPM 11122211038. Yang terhormat Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya, maka laporan ini bisa diselesaikan. Di sini saya akan presentasikan laporan magang yang berjudul Peran Audit dalam Menilai Akurasi Pencatatan Persediaan Bahan Pembantu pada PT Kaspar Pancaran Berkat. Baik, yang pertama, latar belakang magang. Bahan pembantu adalah salah satu elemen penting dalam proses produksi di suatu perusahaan manufaktur. Ketersediaan bahan pembantu yang sangat tepat kualitas, kuantitas, dan waktu yang sangat menentukan kelancaran operasional serta efisiensi biaya produksi. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak perusahaan menghadapi tantangan seperti penyimpangan persediaan, kerusakan bahan, pemesanan yang tidak akurat, atau penyimpanan yang kurang optimal. Tanpa prosedur pengendalian yang baik, perusahaan bisa mengalami kerugian atau gangguan produksi. Dalam upaya menjaga akurasi dan keandalan pengelolaan bahan pembantu, audit internal dan prosedur audit menjadi instrumen penting. Audit membantu mendeteksi kelemahan sistem, penyimpanan prosedur, dan potensi risiko yang bisa mengganggu kontinuitas operasional. Profil perusahaan. PT Kasbar Pancaran Berkat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di mana pengelolaan bahan pembantu memegang peran penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan bahan pembantu akan berdampak langsung terhadap kualitas produk dan biaya produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan peran audit yang memadai untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan bahan pembantu, mulai dari pembelian, penyimpanan, hingga penggunaan dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai standar operasional. Dan PT Kasbar Pancaran Berkat didirikan pada tahun 1999 sebagai distributor produk pemulas. Yang berikut visi dan misi perusahaan. Visi menjadi produksi oli terkemuka di Indonesia yang terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung performa mesin dan kelestarian lingkungan. Misi yang pertama, memproduksi oli berkualitas tinggi yang memenuhi kualitas nasional dan internasional untuk berbagai jenis kendaraan dan mesin industri. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk pemulas ramah lingkungan dan hemat energi, mulai riset dan teknologi terkini. Yang ketiga, membangun jaringan distribusi yang luas dan responsif guna memastikan produk mudah diakses pelanggan seluruh Indonesia. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan kecepatan, kekuatan, dan kepuasan konsumen. Yang kelima, meningkatkan kompetensi karyawan dan efisiensi proses produksi guna mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Aktivitas kegiatan magang. Yang pertama, realisasi kegiatan praktik magang. Praktik magang merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai industri atau tempat mereka melakukan magang. Pelaksanaan magang dilakukan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Oktober 2025 di PT Kaspar Pancaran Berkat, tepatnya
di Departemen Pengadaan Material. Selama menjalankan praktika magang di PT Kaspar Pancaran Berkat pada bagian pengauditan bahan pembantu, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan praktis yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Salah satu pembelajaran utama adalah memahami alur dan prosedur pengauditan mulai dari perencanaan dan prosedur penyusunan dokumen hingga proses kerja. Saya terlibat secara langsung dalam kegiatan seperti membantu menyusun dokumen, membantu marketing sales, serta membuat surat jalan faktur. Saya juga belajar tentang kas kecil yang digunakan untuk memproses kendaraan, serta pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pihak, seperti antara user dan bagian pengauditan. Berikut kesimpulan. Yang pertama, dokumentasi dan pencatatan masih belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi yang berpotensi menyebabkan selisih antara stok fisik dan stok pembukuan. Yang kedua, penerapan prosedur standar seperti FIFO, LIFO belum dilakukan secara konsisten sehingga berisiko menyebabkan bahan pembantu kadaluarsa atau rusak. Yang ketiga, sistem pengendalian internal belum optimal, terutama terkait pemisahan tugas, otorisasi pembelian, dan pemantauan penggunaan bahan pembantu. Yang keempat, tidak semua aktivitas pengelolaan bahan pembantu didukung oleh SOP yang jelas dan terdokumentasi, serta kurangnya pelatihan kepada karyawan terkait prosedur tersebut. Yang berikut saran. Yang pertama, perbaikan sistem pencatatan. Mengimplementasikan sistem pencatatan berbasis digital yang terintegrasi agar data stok selalu akurat dan real-time. Penerapan prosedur FIFO, LIFO secara konsisten. Menetapkan dan mengawasi penerapan metode pengeluaran bahan pembantu yang sesuai atau FIFO untuk bahan mudah rusak guna menghindari kadaluarsa atau kehilangan bahan. Penguatan pengendalian internal, meninjau struktur organisasi gudang dan bagian pembelian untuk memastikan adanya pemisahan tugas, otorisasi yang memadai, serta pengawasan atas penerimaan dan pemakaian bahan pembantu. Penyusunan dan sosialisasi SOP. Menyusun SOP tertulis untuk setiap prosedur pengelolaan bahan pembantu atau penerimaan, penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan, serta memastikan seluruh staf memahami dan menjalankannya melalui pelatihan mereka.